Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullahi ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian tafsir kita, yang insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita surat Asy-Syams ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat Tsamud bitagwaha idh ba'athat ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya telah kita terangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan berbagai macam ciptaannya. Di antaranya bersumpah dengan matahari sebagai pusat peredaran tata surya, kemudian bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan malam, pagi, dan langit, ya. Dan Allah pun bersumpah dengan jiwa. Nah, isi sumpah ini apa? Perlu kita ketahui sekalian. Jadi kalau ada redaksi sumpah, ya, berarti harus ada namanya jawabul qasam. Qasam itu artinya adalah sumpah. Yang disumpahin apa? Kan kemarin Allah sudah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Isi sumpahnya itu apa? Kalau dalam istilah nahwunya namanya, atau grammar bahasa Arab namanya adalah jawabul qasam. Jawab qasamnya ini apa? Nah, yang kita bahas inilah isi sumpah itu. Nah, tentu sekalian, ketika Allah bersumpah, yang disumpah ini berarti sesuatu yang amat sangat besar, sehingga Allah pun bersumpah. Seperti halnya kita misalkan, tentu kita tidak menyamakan Allah walillahi mathalul a'la. Kita bersumpah dengan sesuatu atas sesuatu. Nah, yang kita sumpahin pasti sesuatu yang istimewa, sehingga perlu sumpah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan isi sumpahnya. Dikatakan di sini kadzabat Tsamud bitagwaha. Kadzabat Tsamud, ya, telah mendustakan kaum Samud. Ya, kaum Samud ini adalah umatnya Nabi siapa? Halo, Nabi siapa, Pak? Nabi Syekh. Nabi siapa, Pak Fordin? Nabi Musa. Kalau Nabi Musa kan Bani Israel. Tidak apa-apa satu-satu ini supaya ingat apa namanya ilmu kita. Samud ini sekalian adalah umatnya Nabi Soleh. Ya, Nabi Soleh yang nanti ada kisahnya terkait onta nih, Pak. Kan Nabi Soleh. Jadi kadzabat Tsamud. Jadi kaum Nabi Soleh ini yang namanya
kaum Samud ini telah mendustakan nabinya. Bitawwa, disebabkan tawwa itu adalah perbuatan kemaksiatan yang melampaui batas. Maka sekalian, ulama-ulama kita kemudian membagi dosa itu ada tingkat-tingkatannya, ada grade-nya. Begitu pula amal soleh pun ada grade-nya. Ya, seperti contoh misalkan kita sholat di rumah dengan di masjid, grade-nya berbeda. Di rumah ya sendirian pahalanya 1, di masjid berjamaah pahalanya 27. Beda lagi nanti jenengan sholatnya di mana Pak? Masjidil Haram Makkah, berapa lipatannya Pak? 100.000 atau 1.000? Ini kok banyak riwayat yang beda-beda. Ya, 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa berapa Pak? Ya, ini gara-gara kita belum ke sana Pak ya. Insyaallah secepat mungkin kita ke sana. 500 Pak. 500. Ya. Kalau di Masjid Muhajirin, Masya Allah, sesuai dengan keikhlasan masing-masing. Nah, artinya ada kriteria Pak. Begitu pula dosa. Maka ada namanya dosa kecil, dosa besar. Nah, tentu pembagian ini Ibu sekalian bukan berarti kita dalam rangka untuk menyepelekan dosa kecil tidak. Karena kata Ibnu Abbas belum mengatakan Ibu sekalian, tidak ada dosa kecil ya yang tidak ada dosa kecil selama dia tidak bertobat. Artinya kalau dosa kecil dilakukan terus dia tidak pernah bertobat, jadi dosa besar. Ya. Dan tidak ada dosa besar sekiranya dia mau bertobat. Paham saya Pak ya? Artinya apa? Orang kalau berbuat dosa kecil, ya lama-lama jadi besar. Kalau nggak segera dia bertobat. Maka para ulama kemudian mengibaratkan sekalian. Coba jangan. Taruhlah dosa kecil itu seperti apa? Seperti miso kata kotor gitu. Nggak yang kata-kata nggak sampai jadi kufur. Atau melihat istri orang lain, istri tetangga, kok lebih kuning ya kita ya, kok lebih hijau ya nggak tahu lah itu. Setiap pagi melihat, itu ibaratnya Ibu sekalian seperti dengan setiap hari itu melempar klikir, namanya itu terbayar krikil, ya melempar krikil ke kamar jenengan setiap hari. Kira-kira lama-lama penuh nggak Pak kamar kita? Penuh. Itu kan dosa kecil. Maka selama orang itu berbuat dosa kecil dan terus menerus dan tidak bertobat, maka artinya dia akan menjadi dosa besar. Sebaliknya orang berbuat dosa besar langsung tapi dia setelah itu betul-betul tobat, maka insya Allah mengampuninya. Nah, ada dosa-dosa besar pun ada tingkat-tingkatannya sekalian. Dosa besar itu ada tingkat-tingkatannya. Ya, yang paling tinggi sekalian adalah dosa syirik. Ya, maka ada namanya arba atau khamsun mubiqat. Jadi ada 5 atau 7 dosa yang menghancurkan manusia. Syirik, kesalahan, membunuh orang, zina, terus apa lagi Pak? Minum khamr, kemudian termasuk juga riba. Riba itu dosa besar Pak. Jangan dianggap dosa kecil itu. Bahkan sampai Allah dan Rasulnya mengizinkan untuk diperangi. Saking itu besarnya dosa riba. Tapi kata Rasulullah sudah benar saya, nanti di akhir zaman itu riba itu sudah kayak biasa. Seperti zina juga biasa. Ya. Nah ini ya tanda-tanda sudah terlihat di depan mata kita. Maka kita sebagai seorang Muslim yang paham tentunya sebisa mungkin menghindarkan daripada riba. Gampangannya itu Pak sekarang bank-bank konven gitu Pak. Ya, itu pasti tidak bisa lepas di namanya riba bunga. Ada
Ada kadang orang tanya ke saya, Ustaz, gajinya Ustaz juga ada lewat bank riba. Oh iya, saya akui, karena itu sistem Pak itu. Tapi saya pindah Pak. Besok misalkan tanggal 1, ya, tanggal 2 insya Allah sudah saya pindah. Habis Pak uang saya di situ. Uang saya setorkan ke bank syariah sebagai bentuk ikhtiar saya. Tapi kan ini saya Pak, jangan gak usah ikut-ikut saya. Artinya itu ikhtiar saya untuk menghindarkan sekecil mungkin kita berusaha menjauhkan dari yang namanya bank riba. Kembali. Nah, orang ini, kelompok ini atau masyarakat ini atau kaum Samud ini dia mendustakan bitaqwa, terlihat daripada apa? Disebabkan karena dosa yang begitu besar yang melampaui batas. Nah, ini apa isinya? Yaitu apa? Idim ba'atha ashqaha. Ya, dikala ya, mereka ini kaum Samud mengutus ashqaha. Ashqaha itu artinya adalah orang yang paling celaka. Kenapa paling celaka sekali? Karena orang ini dengan beraninya melawan perintah Nabi Sallallahu. Terkait apa? Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Faqala, maka berkata lahum kepada mereka kaumnya Nabi Saleh. Siapa yang berkata? Rasulullah, utusan Allah, yaitu siapa? Nabi Saleh. Naqatallah, ya jamaah, hai kaumku, naqatallah, ya unta Allah, wa suqiyaha, dan tempat minumnya unta jangan kamu ganggu. Ini ceritanya sekalian. Nabi Saleh ini diutus oleh Allah SWT kepada kaum Samud. Ya. Kaum Samud ini sekalian dikenal mereka hidup ya dengan kemewahannya di saat itu ya, gambaran ketika itu. Bahkan mereka digambarkan juga bisa membuat villa-villa di atas bebatuan-bebatuan. Jadi mereka itu sudah bisa membuat villa-villa gunung-gunung itu Pak di. Nah, kemudian mereka karena hidup di bebatuan sekalian, di gunung-gunung bebatuan itu, mereka menantang kepada Nabi mereka itu Nabi Saleh. Nah, ini Pak bedanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi sebelumnya. Kalau Nabi sebelumnya sekalian, ketika ditantang oleh umatnya sekalian, pasti dituruti. Karena apa? Siapapun yang nanti kemudian tidak mengimaninya pasti dihancurkan dengan ceklah semuanya. Nah, kaum Nabi Saleh itu sekalian meminta kepada Nabi Saleh untuk apa? Mengeluarkan unta, Pak, unta hidup-hidupan dari dalam perutnya batu, Pak. Ya bukan, Pak. Batu ini keluar. Saleh, kalau bisa, memang Tuhan itu benar, coba keluarkan unta dari batu ini. Ini kan hal yang sangat amat di luar akal manusia. Tapi yang namanya mukjizat sekalian adalah bentuk sesuatu yang di luar akal manusia dan hanya diberikan kepada para sahabat, para nabi. Kalau wali itu diberikan yang namanya karomah. Kalau kita kata nih Pak yang agak soleh itu diberikan mauna. Kenapa saya katakan agak soleh Pak? Ya kadang imannya naik, rajin ke masjid, sholat tahajud. Besok ada lagi ketemu pacarnya sing aneh-aneh katanya itu turun, dia jalan-jalan gitu. Itu namanya kalau kita diberikan sesuatu yang luar biasa Pak, itu namanya mauna, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan orang tukang sing ahli maksiat, itu namanya auliya syaitan. Itu apa? Wali-walinya syaitan. Bisa lewat sihir atau yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu Pak, sesuatu yang luar biasa terjadi tapi di tangan orang yang ahli maksiat. Orang itu hebat sekali. Tapi padahal itu nggak pernah sholat. Oh, itu namanya istidraj.
Istidraj itu artinya Allah melulu di rumah. Ya, nah kembali itu sekalian, ketika Nabi Soleh itu di tangan semacam itu, ya, karena Nabi Soleh berharap keimanan mereka, maka Rasulullah meminta kepada Allah SWT untuk dikabulkan. Dan sudah diancam, kalau ada yang kufur, ya tinggal menunggu azab Allah. Benar, maka Allah kabulkan permintaan itu sehingga muncul onta besar, ya, onta betina yang muncul dari perut batu. Terus Pak, ada keunikan. Jadi onta ini Pak, air susunya itu Pak diperas cukup untuk kaum itu semuanya. Tapi punya syarat, sehari onta itu minum di tempat, kalau kita mungkin wadi atau waduk gitu Pak ya, tempat air itu, dan tidak boleh diganggu. Gantian sehari minum, ya besoknya gantian kaum sambut yang ambil air, karena pasti minumnya banyak onta ini Pak. Ternyata sekalian lama-lamaan mereka ini ada yang usil Pak. Bisa ya, onta itu sampai jatah sehari. Padahal kita orang banyak jatah sehari juga nih. Mak biasa loh Pak mantannya. Saya mulai konkret gitu. Nah, akhirnya mereka ini bertemu di tempat yang disebut tadi Pak, idzin ba'atha ashqaha. Ya. Idzin ba'atha ashqaha. Jadi sekalian, ya, ada salah satu pemimpinnya ini dikatakan adalah namanya Udar bin Salih Ahyamar Samud Fa'aqoran Nafar. Jadi orang-orang ini Pak, provokatornya ini Pak, mereka menyuruh Ibn Ba'atha Ashqoha. Ba'atha bisa mengutus, menyuruh, membangkitkan Ashqoha, orang-orang pemimpin-pemimpin yang jahat ini, apa? Meminta kaumnya untuk membunuh dan menyembelih onta tersebut. Ya. Maka sekalian sini dikatakan fa'aqawan naqata bi takhlili qaumihi wa ridha bima yaf'alu fakana aqwa dalilan ala takdibihim jami'an li nabihim. Nah, maka sekalian setelah mereka ini diprovokasi Pak, maka kaum ini terpancing, biasanya gitu Pak. Wah ini gimana nih hak kita? Biasanya kan terkait hak dan kewajiban misalnya. Ini gimana? Jadi mereka terpancing sehingga mereka memutus. Ada salah satu orang yang mereka dianggap berani. Maka disebut wakana asqafamudin azizan. Ternyata Pak, orang provokator ini yang ngajak-ngajak ini itu orang sebenarnya tokoh baik, tokoh besar. Ya, bahkan dia tak suka memberi makan tamu-tamu itu. Ya. Namun dia merasa ini biasalah Pak, ada tokoh baru muncul, dia takut tergeser. Ya. Kalau Nabi Soleh ini berhasil dakwahnya, hasilnya geser gitu. Jadi ini penyakit para pemimpin kayak gitu Pak. Penyakit pemimpin kayak gitu. Sama halnya Pak, para kiai ulama tuh kayak gitu juga. Wah, ini udah pendatang baru ini. Ini mengancam posisiku. Itulah penyakit, namanya dikatakan penyakit ulama itu yang paling berbahaya adalah penyakit iri dan dengki. Karena masalah kursi itu kan harusnya apa ya, kalau ada kiai ustaz datang baru itu senang dia karena bisa berbagi kerja. Kan harusnya tahu jawabnya, misalkan sekarang dia ada yang lain, alhamdulillah tugasku bisa berbagi. Tapi nggak tentu ya, nggak semuanya bisa seperti itu. Malah menganggap wah inilah berkurang karena salah niat. Ini gila Pak, permasalahan kan salah niat. Kalau dia niat karena Allah, betul karena Allah. Kalau ada ulama lain yang mumpuni dan bisa mengajarkan umat, kan harusnya dia bersyukur karena ada tanggung jawab yang bisa di-share. Nah ini Pak, perlunya kenapa ulama pun mentazkiyah hatinya. Maka jangan cek Pak di Quran.
beberapa kali itu saya baca ada kalau nggak salah di surat Syu'ara terkait tentang kisah para nabi ketika berdakwah itu pasti ada namanya kontrak kerja. Kontrak kerja dengan siapa? Dengan Allah. Bahwa apa? Bahwa kami menyampaikan dakwah ini bukan tujuan untuk meminta apapun upah tentunya. In ajriya illa 'ala Allah. Gajiku itu hanya dengan Allah. Nah, ulama pun sama posisinya di sini, posisinya di sini sama. Ya, adapun nanti kemudian dia pulang di Kuwait berkah, bisa, monta, itu rezeki dia. Tapi jangan pernah namanya Ustaz. Menurut saya ini pemahaman saya. Tidak boleh masang tarif. Nah, kita bahas ini karena kalau dalam masang tarif itu berarti dia sudah ada kemampuan di sisi manusia. Sehingga nanti Ustaz atau Kiai itu bisa disetir. Ustaz, nanti temanya gini ya Ustaz ya. Karena ini Ustaz. Kalau dia minta tema yang memang bagus ya oke, tapi untuk kepentingan dirinya atau apa jadi masalah. Dan itu yang banyak terjadi Ustaz. Tentu kita tidak dalam rangka menilai siapapun Pak. Tapi ini tujuannya untuk diri kita masing-masing. Agar kita sekecil apapun dakwah yang kita lakukan itu kita harapkan karena lillahi ta'ala. Karena itu yang nanti akan bermanfaat ketika kita di kuburan sendirian. Tiba-tiba ada orang mendoakan kita, Masya Allah kalau itu kita di kuburan itu Pak dapat cahaya, dapat durian, dapat apa Pak tahu itu Pak. Intinya itu karena ada amal soleh yang kita titipkan ya ke orang lain. Nah, kembali lagi Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi Soleh sudah memberikan wanti-wanti nih, ya, onta Allah dan minumnya jangan diganggu. Ternyata mereka mengganggu. Fakadzabuhu, ini Pak sikap mereka. Fakadzabuhu, maka kemudian ya maka mereka mendustakan karena apa? Tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Soleh. Fa'aqaruha, Pak, bahkan Pak malam-malam itu Pak onta itu disembelih, dimakan bareng-bareng itu, Masya Allah. Nah orang ini Pak dia nggak berpikir betul atau bahkan dia melupakan ancaman yang telah Allah sampaikan buat Nabi. Bahkan Pak orang ini itu berani karena apa? Sekampung itu ikut giring Pak, bahkan anak-anak perempuan pun ikut. Maka itulah yang menjadi alasan kenapa azab Allah ditimpakan pada mereka semuanya. Bahkan anak kecil pun kena. Sama ikut membantu, ikut menyemangati. Disinilah kenapa Bapak sekalian Allah mengatakan fadamdama alaihim. Kata damdama damdimu itu kayak sesuatu diplak-plak. Jadi azab itu Pak mengenai semua fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim ay fa'adbaqa alaihim. Ini taruhlah kaum sahabat, azabnya itu menutupi mereka semua. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang bersalah. Itu namanya damdama. Jadi kalau anak-anak kamu kan, main damdaman yuk. Kan mati-matian itu Pak. Mati kamu, mati kamu. Karena damdama itu artinya adalah menghancurkan, menghantam, dan itu seluruhnya mengenai semuanya azab. Ya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Pak ingat Pak. Jadi ngampunin Pak ya. Kalau datang musibah ke kita itu ya bisa karena dikarenakan dosa kita. Ini dikatakan Pak, fadamdama alaihim rabbuhum, maka Allah mengazab seluruhnya mereka ini ya bidzambihim, disebabkan karena dosa mereka. Maka Pak ya ajaran kita membedakan antara azab dan ibtila misalnya atau imtihan, ya, ujian. Kalau ujian itu Pak musibah ya, musibah itu umum. Segala sesuatu yang menimpa kita namanya musibah.
jenengan minum katanya tersedak ya musibah gitu. Karena nggak sesuai dengan harapan kita. Dengan harusnya kan minum kan lancar, gitu. Nah musibah. Nah, jadi sekalian, yang menimpa orang mukmin itu disebut dengan imtihan. Imtihan itu ujian. Mau diangkat gridnya ke atas atau dihilangkan dosanya. Jadi misalkan kan kadang kita itu suka mendialogkan dengan diri kita, Pak. Ya iya, kowe sholat wis sekali. Oh iya iso-isonya bukan musibah hari ini opo. Jangan seudon sama Allah. Bisa jadi dengan banyak dosa. Sehingga dosa itu dihilangkan oleh Allah SWT. Atau ingin diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Gak tahu ternyata anak kita diangkat oleh Allah. Gak tahu ternyata nampaknya ada penyakit yang diangkat oleh dari kita, harusnya kena kita. Harusnya kita ini semua Pak kena COVID kemarin mati kabeh Pak. Coba jangan lihat banyak sedekah, banyak apa itu masih ada nyawa sama kita sekarang ini. Ya nggak tahu kita kan sebab musabab itu hanya Allah tahu Pak. Manusia itu hanya ikhtiar. Itu namanya adalah imtihan. Kalau azab itu Pak dipastikan menimpa orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ketika saya ditanya terkait tsunami yang di Aceh, Ustaz, itu azab atau imtihan Ustaz? Maka saya bedakan, sama-sama itu tsunami Pak. Tapi kalau mengenai orang mukmin itu namanya imtihan. Tapi kalau mengenai orang yang tidak mengimani Allah itu namanya azab. Maka dalam satu kejadian itu di hadapan Allah bisa berbeda Pak kondisi dan nasib. Tahulah ya ada orang naik pesawat jatuh brek gitu. Kan sesuai iman masing-masing Pak di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum Samud ini dianjurkan Allah SWT karena mereka ini tawwa tadi melakukan kemaksiatan yang melampaui batas. Bayangkan Pak, mereka sudah nantang nabinya, dituruti, tapi kemudian disia-siakan, tidak mau mengimani. Maka karena sekalian saya katakan di awal, inilah perbedaan Nabi kita dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi kita kan sama Pak, ditantang. Muhammad turunkan azab dari langit, atau bahkan Muhammad kalau bisa itu gunung-gunung itu jadi emas semuanya. Tapi Rasulullah kan nggak merespon. Bukan berarti nggak bisa, tapi Rasulullah kan mengetahui kisah-kisah orang terdahulu Pak. Kalau itu dituruti Pak oleh Allah SWT, kemudian ada nggak beriman Pak, habis mereka semua. Maka Allah tidak nuruti karena apa tadi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukti lain Pak, ketika Rasulullah SAW dakwah ke Taif, masih ingat Pak ya, ke Taif itu kan dibalangi orang Taif Pak, karena ada provokator Pak. Dari mana? Dari orang-orang Mekah. Itu Muhammad itu ngapain itu tuh? Di kami aja kita usir. Sampai anak-anak kan melempar Pak. Betul-betul lempar itu sampai Rasulullah sininya berdarah-darah itu, kemudian berhenti istirahat di kebun Nawa. Kebun apa Pak? Kebun apa ini ceritanya banyak nggak nyambung gitu lupa sama. Di kebun anggur, disitulah ketemu Adas ini ternyata pengikutnya Nabi Isa yang masih asli. Ceritalah bla bla bla. Oh saya itu ikut Nabi Isa begini. Itu saudaraku kata Rasulullah. Karena para nabi kan saudara, sesama usaha. Maka kemudian akhirnya dia masuk Islam Pak. Ada sini kemudian akhirnya masuk Islam. Karena diketahui bahwa Nabi Muhammad nanti terakhir. Itu Pak. Dalam kondisi Rasulullah istirahat itu Pak didatangi oleh Jibril. Ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan malaikat penjaga apa? Penjaga gunung. Saya sempat ke sana Pak. Ya, sempat ditunjukkan itu loh gunung yang ditawarkan
untuk diangkat oleh malaikat dan dijatuhkan kepada orang Taif. Ya, ini aja dengan umroh ya ke Taif itu, di sana ada tempat itu. Saya juga sempat mampir ke kebunnya yang di situ Rasulullah mampir karena sudah dibarcode Pak kawan. Itu dibarcode, kemudian saya cek itu, oh iya tempatnya di sini. Jadi insya Allah valid. Nah itu Pak, kan diceritakan, wahai Rasulullah, ini malaikat wahai Rasulullah, sekiranya engkau mengizinkan, aku akan angkat gunung yang ada di Taif itu, saya lempar di atas kepala mereka sampai ditawari kayak gitu loh Pak. Nah jenengan pasti, oh oke, setuju, sip. Ben dirasa nah kita tahu ya. Baru diganggu sedikit sadar hilang soalnya marah-marah. Nah itulah kita emang kayak levelnya Pak, levelnya ke sana. Maka kemudian Rasulullah Pak zamannya Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ada nggak Pak Ustaz yang kayak gini? Ya ada pasti, tapi kan yang jarang Pak. Jadi bagus banget dipisoi di sama media, tetap doanya Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena kalau aku nggak tahu, belum sadar. Sekarang kan dikit proses hukum, lapor. Ya Allah, kok yang nggak ada pintu rahmat Allah aja. Itu kan yang kaum kita, umat kita. Ya, sekalipun dia mungkin marah-marah dengan kita, tapi kan umat. Pasti kalau umat itu kan lahan dakwah kita, gitu loh. Lahan dakwah kita. Tapi yang mungkin tentu punya alasan-alasan lain yang membuat. Tapi nak Rasulullah begitu. Padahal udah ditawari loh Pak. Maka kata Rasulullah dalam satu riwayat lain mengatakan, fa inni la arju li ayyati Allah ta'ala min sulbi haula. Allah Rasulullah SAW. Saya berharap Allah memberikan petunjuk dari anak cucu mereka. Kalau seandainya mereka dihabisi semua, terus siapa yang mau beriman? Masuk logika Pak itu Pak semestinya. Rasulullah itu. Maka benar Pak, dan itu dibuktikan betul. Abu Jahal itu kurang apanya Pak? Abu Jahal itu kurang apanya? Provokator ya, pendana ya, dia itu suka ngumpulin dana untuk ayo kita bunuh Muhammad, lawan Muhammad, macam-macam. Termasuk dia yang merekayasa ketika Rasulullah mau hijrah. Kan Mas Abu Jahal juga Pak. Maka di kelompok mereka namanya itu bukan Abu Jahal Pak, Abu Hakam, banyak kan Pak. Abu Hakam itu bapaknya orang yang bijak menurut mereka. Maka disebut oleh orang Islam mereka Abu Jahal. Karena dia tahu dan pintar Pak. Dan buktinya di kelompok mereka disebut Abu Hakam. Tapi sayangnya kepandaian itu bukan untuk mendapatkan petunjuk, maka disebut dengan orang kita menyebutnya Abu Jahal. Ya. Bahkan sekarang Abu Jahal itu Pak sudah Muhammad mana mau tahan, lihat dia pamer sama orang-orang di sampingnya Pak. Ini lihat apa yang akan aku perbuat sama Muhammad. Jadi Rasulullah jejer, Rasulullah sama Abu Bakar. Jadi Rasulullah itu disampaikan Abu Bakar Pak. Nyampe depannya tuh nggak lihat, melihatnya itu Abu Bakar Pak. Mana Muhammad katanya? Abu Bakar ketawa-tawa aja. Padahal Muhammad di sampingnya Pak. Allah tutupi matanya. Yang dia lihat itu katanya semacam kayak serigala besar, lari terbilit-bilit itu. Itu gambar. Maka Rasulullah berharap dari anak-anak mereka ini Islam. Maka kemudian muncullah yang namanya masih ingat Pak? Ikrimah itu adalah putra Abu Jahal. Maka kita nggak boleh menghakimi orang. Sama preman pasti di preman. Belum tentu anak kiai jadi preman ya kan? Ya nauzubillah. Jadi kita nggak boleh menjustifikasi siapapun karena hidayah itu Pak milik Allah. Milik Allah. Jadi dengan pas mengucapkan sesuatu
masukin hati ini pas itu. Seperti hidayah gampang itu Pak. Ya, saya yang sudah berbusa-busa nggak masuk-masuk ya bisa. Karena hidayah itu punya Allah. Hidayah taufik itu adalah Allah SWT. Kita hanya menyampaikan saja. Nah, kembali lagi Bapak sekalian, sini dikatakan fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Maka Bapak sekalian, dosa ini bisa menjadi salah satu penyebab mendatangkan sebuah musibah. Ya. Maka para ulama dengan bisa membaca buku karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah sudah diterjemahkan. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini banyak beliau juga membaca karya Imam Ghazali. Ya. Jadi kalau kita berbicara terkait tentang akhlak, pembicaraan akhlak itu babunya adalah Imam Ghazali, pakarnya. Ya, Ihya Ulumuddin, kemudian diringkas. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah berbicara terkait tentang atharul dzunub, pengaruh daripada dosa. Ya. Antaranya ya dikatakan dosa itu mendatangkan musibah. Ya. Maka dulu sekalian para ulama-ulama dulu Pak, itu dia akan menyadari bahwa dia telah melakukan dosa dari apa? Bisa dari pakaiannya. Pakaian kok dimakan tikus ngapain? Nah kita kan dihubungkan dengan hal yang lain Pak. Nah ulama-ulama dulu itu menghubungkannya, ini aku pernah berbuat dosa. Misalkan, sama gampang aja, jangan punya mobil Pak. Biasanya lancar-lancar aja Pak. Pakai dulu dengan starter. Ya berarti cakapnya normal. Jangan harus evaluasi diri Pak. Jujur itu so. Nah orang mukmin itu Pak, dia selalu suudzon dengan dirinya. Supaya apa? Menjaga dirinya dari rasa sombong. Contoh ini, dosa aku apa naik? Ini salah ini Pak. Namanya ini nggak tahu diri ya. Namanya manusia itu Pak, siapapun dia selain Nabi itu tempat dosa dan salah, itu harus disadari. Makanya kenapa pada saat itu kemudian kita disuruh berbanyak istighfar. Termasuk Pak, dengan Pak merasa kehilangan sesuatu Pak, doa yang dibacakan dalam baca doa yang Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Atau doa Nabi siapa Pak? Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Insyaallah. Nah, enggak ketemu nanti dikatakan Allah lebih baik. Yakin. Karena bisa jadi barang yang hilang itu Pak, kalau masih ada sama kita, bukan malah mendekatkan Allah, tapi malah kita jatuhnya adalah pamer, sombong, nggak ingat Allah. Makanya kalau orang mukmin sekalian harus selalu ada sikap husnuzan kepada takdir Allah. Ini penting Pak. Jadi apapun yang terjadi Pak, kita harus husnuzan kepada takdir Allah. Ustaz, ada dalil juga dalam surah Al-Baqarah dikatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu enggak suka sesuatu tapi sebenarnya itu adalah baik bagimu, atau sebaliknya kamu suka demen banget sesuatu itu tapi sebenarnya ujung akhirnya nanti enggak baik bagimu. Karena itulah Allah Maha Tahu, kamu enggak tahu. Maka sikap kita sekalian harus selalu husnuzon kepada Allah. Dan itu secara psikologis Pak akan menenangkan jiwa kita. Ya taruh misalkan ada sesuatu yang kita sangat cintai hilang, pasti kan sedih tuh. Nabi silang terus pilih. Protes yang sombong silang Pak. Taruhlah kecemplung laut itu masa mau dicari ke laut. Silang. Ya, maka kita qaddarallah wa ma syaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibah.
gantilah ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa. Itu jauh lebih baik daripada kita protes, ngomong nyalain siapa, gara-gara kamu tadi kalau udah kalau itu Pak, membuka pintu syaitan. Ya. Nah, selanjutnya Ibu sekalian, di ujung ayat ini dikatakan, jadi kadang Pak, orang itu sok berani melakukan maksiat, dia nggak pernah berpikir dampaknya apa. Sepenting nafsu dituruti, maksiat, dia nggak tahu dampak negatif itu. Maka dikatakan wala yakhafu uqbah. Jadi orang tadi Pak yang berani nyembelih tadi itu, dia nggak berpikir nantinya Allah akan mengazab semuanya, bahkan anak-anak kecil itu. Dia nggak berpikir wala yakhafu uqbah. Dia tidak merasa takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Pak? Ini jelas-jelas mereka menantang Allah. Padahal Allah itu kan Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak mungkin Allah mengazab orang itu kecuali karena sudah melampaui batas. Itu ingat. Kenapa orang-orang LGBT ini Pak? Ya, dia tahu itu nggak boleh dilarang. Zina aja begitu besar-besarnya, apalagi ini sesama jenis, itu kan sudah melampaui batas akal rasio. Maka kenapa kaum Lot itu Pak diazab bertubi-tubi loh Pak. Pertama kali didatangkan soihah. Soihah itu suara menggelegar. Ada yang mengatakan itu suara Jibril Pak, menggelegar. Sampai dampaknya itu Pak mengguncang tanah, sampai terjadilah namanya gempa. Dan gempa itu Pak sangat dahsyat sekali sehingga Pak yang atas Pak jadi di bawah. Jadi semua yang atas tanah itu dibalik di bawah. Karena bukannya sekedar guncangan lempengan, karena enggak, tapi lempengan tanah itu berbalik yang bawah di atas. Tidak ada sempat berhenti di situ Pak. Mereka dilimpari oleh Allah dengan batuan yang panas. Ya, tanah yang telah membatu panas. Karena melampaui batas yang di luar akal manusia dan standar manusia. Kamu sekalian, kalau kita ini namanya orang mukmin ya, kalau orang mukmin itu dia ingat azab Allah, dosa terhadap Allah SWT, pasti dia berpikir kalau berbuat maksiat. Ini contoh lama, mau lebih lah ya, ada seorang mukmin ini, dia mau berzina, dia berpikir, dosa kan gede banget, mundur. Kenapa? Dikatakan kalau seandainya orang mukmin atau siapapun sebelum dia melakukan sesuatu, dia berpikir akibatnya, pasti dia akan bisa berhenti, tidak sampai melakukan. Cuma kadang orang wis terlanjur basah. Nah, itu kan berarti orang sudah nggak takut sama azab Allah Subhanahu wa taala. Baik sekalian, saya kira cukup sekian. Semoga manfaatnya. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.